Shalom. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur bisa melayani Tuhan khususnya bagi teman-teman pada hari ini ya. Saya mengajak kita membuka dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Teman-teman, saya bacakan ayat yang ke-4, teman-teman sekalian ayat yang ke-5 kita berganti hingga ayat yang ke-9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disebutkan pada ayat 8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dapat merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran aku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah berikan berdasarkan percaya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu doing for me or doing for God. Ya, kalau kita melihat di dalam konteks Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada dua amanah penting yang Allah sampaikan kepada setiap umatnya, khususnya di dalam pengertian secara global. Amanat yang pertama yaitu di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang 28. Di dalam PL kitab yang pertama ayat 28 itu Allah mengatakan 4 ajaran penting. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasalah. 4 ya. Di dalam Perjanjian Baru kitab yang pertama pula, Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, pergilah, jadikanlah, baptislah, kemudian ajarkanlah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, amanah di dalam Perjanjian Lama dan amanah di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab yang pertama dua-duanya, itu isinya, fokusnya ada tujuan untuk hidup, bekerja, melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Namun di dalam kenyataannya, teman-teman yang terkasih, Allah rindu untuk manusia mengerjakan bukan saja tujuan, tapi standarnya, standar cara kerja menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut manusia. Di dalam tujuan bagi kemuliaan Tuhan, di dalam standar, di dalam pengertian bahwa Allah ingin supaya manusia bekerja menurut pandangan Allah, namun hasilnya nihil. Nah, hasilnya nol. Hasilnya hamartia. Ini pengertian dosa. Di bahasa aslinya memakai kata hamartia. Apa itu hamartia? Kalau teman-teman memegang panah kemudian dilepaskan, itu harus tepat apa? Tepat sasaran. Sasaran yang paling penting Allah menciptakan manusia dan memberikan amanat, yaitu melaksanakan sasaran yang tepat, yaitu memuliakan Tuhan. Namun yang dimaksudkan dengan hamartia adalah manusia yang melenceng dari sasaran, tidak tepat sasaran. Maka manusia awalnya Allah supaya melakukan tujuan yang tepat, standar yang tepat, hasilnya tidak tepat, karena manusia melakukan doing for me, untuk kepuasan diri manusia. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di awal ini saya ingin kita membuka dan kita melihat dua amanah penting, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan kita akan menarik di dalam kehidupan seorang Paulus. Teman-teman, kita akan melihat terlebih dahulu pengertian dan konteks, bahkan latar belakang seorang Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga yang tadi kita bacakan. Paulus mengatakan, aku disunat pada hari yang ke-8, aku bangsa Israel, aku dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Tentang melakukan hukum Taurat, aku orang Farisi. Bahkan dia pernah mengatakan, di dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercela. Nah teman-teman, kita harus mengerti terlebih dahulu dasar dari seorang Paulus berani mengatakan,
Aku adalah keturunan asli orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel. Kemudian dia katakan, aku disunat pada hari ke-8. Kenapa kau disunat pada hari ke-8? Teman-teman, seringkali kita mengerti dan membaca, oh, disunat pada hari ke-8. Saya meneliti, saya melihat ternyata para ilmuwan di bidang kedokteran, mereka membuktikan dan mereka sangat membuktikan bahwa pada saat bayi itu atau anak itu disunat, itu pasti mengeluarkan banyak sekali apa? Darah. Dan hal yang paling penting pada saat disunat, waktu keluarin darah itu, yang mampu dan paling tepat menyembuhkan atau menghentikan darahnya adalah dirinya sendiri. Dan dua unsur yang paling penting untuk menghentikan darah itu adalah, unsur yang pertama adalah vitamin K, dan unsur yang kedua adalah protombin. Protombin dan vitamin K itu yang paling penting. Dan setelah diteliti, vitamin K dan protombin itu paling optimal pada saat bayi usia 8 hari. Maka orang pada saat itu menyunat bayi paling tepat pada hari ke-8. Hari ke-4 tidak cocok, hari ke-5 tidak cocok, 6 tidak cocok, hari ke-7 tidak cocok. Pikirnya sempurna hari ke-7, ternyata tidak. Mereka meneliti hari ke-8, wah tepat. Maka hari yang ke-8 disunat. Lalu apa kaitannya dengan Paulus? Paulus mengatakan, aku disunat pada hari yang ke-8. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ya orang Israel begitu bangga kalau disunat pada hari yang ke-8. Ternyata di Israel maupun di Kanaan, di padang gurun, itu kondisi iklimnya adalah kondisi yang penuh dengan debu. Ya teman-teman, karena penuh dengan debu, setiap kali buang air, itu tidak mungkin mereka tiap kali, karena airnya gak ada, penuh dengan debu. Tidak mungkin tiap kali setelah buang air mereka cuci, karena gak ada air. Mengerti? Tidak ada air, tidak bisa cuci. Maka pada saat itu himbauan supaya mereka mengadakan apa? Sunat pada hari yang ke-8. Beda sekali dengan iklim di Eropa. Iklim di Eropa kan dingin, jadi tiap hari itu kan bersih dan punya air banyak. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus mengatakan, aku disunat pada hari ke-8. Artinya, aku orang Farisi asli, aku orang keturunan Ibrani, aku orang Yahudi. Ya, siapa yang berani melawan aku? Aku melakukan hukum Taurat. Jadi teman-teman yang terkasih, latar belakang kehidupan Paulus adalah seorang yang taat di bawah hukum Taurat, dituntun oleh Tuhan, maksudnya dituntun di bawah kuasa hukum Taurat, dan dia sangat hidup di bawah hukum Taurat. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya rindu untuk kita melihat pengertian dan kehidupan seorang Paulus. Ya, Paulus ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah ketika dia melakukan untuk dirinya, dia mengalami apa yang namanya kepuasan diri. Dan pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami kemuliaan Allah. Nah, coba kita meneliti dan kita melihat. Saya mengajak kita membuka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Teman-teman ingat baik-baik apa yang saya sampaikan tentang latar belakang dia. Kemudian kita akan meneliti, karena latar belakangnya ini, kita lihat tujuannya itu untuk kepuasan dirinya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1, 2 hingga ayat yang ke-5. Saya bacakan. Sementara itu, siapa itu? Saulus, ya. Dia berkobar-kobar, hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Teman-teman silakan bacakan ayat 3, 4, dan 5. 1, 2, 3. Ketika ia sudah dekat kepadaku, tiba-tiba saya mendengar jalan melindungi dia. Dia rebah tanah dan mendengar namanya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Rekan-rekan yang terkasih, Paulus pergi dan perjalanannya ke Damsyik. Sebelum dekat dengan Damsyik,
dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia pergi ke Damsyik untuk apa? Kalau kita lihat Bapak, tujuannya untuk menganiaya, mengancam, mengumpul laki-laki, bukan saja laki-laki tapi perempuan. Tujuannya satu, yaitu menghancurkan orang Kristen atau pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Tujuannya jelas di sini. Kenapa kok Paulus rindu dan melakukan hal itu? Karena dia, sekali lagi, dia di bawah tuntunan hukum Taurat. Menurut dia, kalau membunuh orang itu kepuasan diri. Ini yang saya maksudkan dengan tujuan Paulus. Awal mula hidup doing for me, yaitu dia melakukan semuanya. Dia membunuh orang, bukan untuk orang lihat, tapi untuk kepuasan diri. Mirip sekali dengan Nero. Ya, Nero waktu bunuh orang lebih banyak dan semakin banyak. Waktu kota Roma dibakar habis-habisan, semakin terbakar kota itu, semakin dia main biola dan semakin hatinya lega. Teman-teman bayangkan Nero jahatnya seperti itu. Nah, ini Paulus seperti itu. Waktu dia mengejar orang Kristen, dia mendapatkan orang Kristen, dan dia mampu untuk membunuh seperti Stefanus yang dibunuh oleh Paulus. Hatinya lega, hatinya puas. Tujuannya jelas, yaitu untuk dirinya. Dia doing for me. Tapi rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, justru pada saat dia melakukan untuk dia, Tuhan datang dan Tuhan menggelitik dia, Tuhan mengubah dia, Tuhan mengubah paradigmanya untuk dia mengerti akan maksud Tuhan. Dan dia buta pada saat itu. Dan Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Engkaulah yang telah menganiaya aku. Teman-teman, pada saat dia ingin melakukan untuk dirinya, Tuhan datang dan Tuhan menjamah. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia melakukan untuk Tuhan. Nah, proses dia melakukan untuk Tuhan, kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Coba teman-teman lihat. Sempat pada saat itu Tuhan menuntun seorang yang bernama Ananias untuk datang kepada Paulus supaya mencelika matanya, karena Paulus waktu itu buta selama 3 hari. Ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kenapa kok Allah tetap menuntun Ananias untuk pergi kepada Saulus? Padahal sebelumnya teman-teman kalau lihat ayat 13 di situ ya, Tuhan, Ananias mengatakan, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Berarti Paulus ini sudah terkenal jahat gak? Sudah sangat terkenal jahat. Waktu Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menyembuhkan Paulus, memberitakan Injil pada Paulus ya, Ananias mengatakan, ini orang terlalu jahat ya. Aku dengar bukan satu orang, lebih dari satu orang. Banyak orang yang mengatakan Paulus terlalu jahat. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, aku ingin memakai dia. Dia akan menjadi alat untuk memberitakan Injil bagi raja-raja dan bagi orang-orang Israel dan bangsa-bangsa, bukan saja bangsa Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Yunani dan bangsa-bangsa di luar Yahudi. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dan Paulus sungguh-sungguh melakukan atau tidak? Ayat 19 coba kita lihat. 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 20 perhatikan. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah teman-teman, ini perubahan luar biasa. Pertama, doing for me, untuk kepuasan diri, membunuh orang. Dia puas sekali. Tapi pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia doing for God. Dia melakukan untuk Tuhan. Apa bukti yang dia melakukan untuk Tuhan? Dia memberitakan Injil. Pada saat itu juga dikatakan, ketika itu juga dia memberitakan Injil. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sangat-sangat ironis sekali teman-teman. Pada saat diajak, siapa yang mau bersaksi? Tidak ada yang mau berdiri bersaksi. Sudah mengalami Tuhan tidak? Halo, teman-teman, orang yang mengalami Tuhan tidak disuruh pun mau bersaksi, pasti mau bersaksi. Dasar dari seorang Paulus, dia melakukan untuk Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya karena dasarnya dia berjumpa dengan Tuhan. Teman-teman, tidak ada orang yang akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan.
Teman-teman, saya lihat berpuluh-puluh tahun orang mengiring Tuhan, mengikut jalan Tuhan, melakukan apapun yang terbaik. Orang melihat, boy, luar biasa orang ini, melayani apapun dia lakukan. Tapi ingat, kita jangan saja menjadi Marta yang sibuk dengan kepentingan gereja tanpa mengisi diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan seperti Maria. Ini hal yang penting, teman-teman. Kalau teman-teman ingin untuk dekat dengan Tuhan, tiap hari jumpa dengan Tuhan, itu rasanya mesranya minta ampun, dan rasa tenang itu lebih dari apapun. Tapi teman-teman, kalau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, teman-teman kalau disuruh apapun tidak akan mau melakukan untuk Tuhan. Mau disuruh jadi pengurus tidak mau, disuruh jadi majelis tidak mau, disuruh kerja ini tidak mau, apapun disuruh tidak mau. Kenapa? Tidak pernah mengalami Tuhan. Teman-teman kalau dekat dan kenal dengan saya, dekat dan suka dengan saya, kenal sama saya suruh apapun pasti mau kan? Tapi kalau tidak pernah dekat sama saya, tiba-tiba saya minta tolong suruh, teman-teman akan berpikir 20.000 kali mungkin. Pikir dulu, siapa kok suruh saya? Itu juga, kalau teman-teman dekat dengan Tuhan, tahu maunya Tuhan, Tuhan mau apa? Mau firman Tuhan, ini begitu jelas firman Tuhan, pasti kita akan lakukan. Nah teman-teman, saya punya anak pemuda, itu mulai baru pendekatan, belum jadian. Itu pagi-pagi, ya belum jadian, yang ceweknya pengen nasi pecel, jam 5 pagi cowoknya pergi cari nasi pecel. Yang satu rumahnya di tengah kota, yang satu rumahnya di timur, di daerah Rungkut. Pagi-pagi jam 5 pagi. Tapi setelah tidak jadi, siapapun enggak teman-teman. Ya, kobaran api cinta itu luar biasa kalau benar dan suka. Nah teman-teman, kita tanpa disuruh, kalau kita berkobar-kobar mengenal Tuhan, tujuan kita jelas, bukan melakukan untuk diriku, tapi aku melakukan untuk sahabat, untuk Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya menggerakkan anak pemuda. Awal mulanya saya di Elion itu hanya 5 orang juga turun. Wah saya susah, waktu saya di Surabaya, karena individunya itu tinggi sekali. Ya, lu, gue, lu urus lu dirimu sendiri, ya aku. Tidak mau urus yang lain. Ya saya, kamu ya kamu. Ya. Maka saya mulai memikirkan hal ini, apa yang bisa saya lakukan. Saya pergi survei, kami tempat hamba Tuhan pergi survei ke GKY Mangga Besar. Dan di saat misi center di Jakarta, ternyata mereka juga mengalami problem yang sama. Tiap kali buat KKR, kita terakhir buat KKR anak pemuda seluruh kota Surabaya, itu habis 300 juta lebih. Dengan target 1.000 orang, yang datang 1.300. Ya, hari Sabtu acaranya, besoknya itu masih datang setengah. Ya, berikutnya sudah hilang semua. Nah, problem yang dialami oleh GKY dan kita di Surabaya itu sama. Waktu kita buat momen besar, itu semua datang. Setelah KKR, hilang. Selalu begitu teman-teman. Maka mereka mengadakan sebuah pergerakan yang paling penting adalah pergerakan doa. Yaitu anak-anak pemuda itu dibawa untuk berdoa dulu terlebih dahulu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan terlebih dahulu. Kalau mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka akan melakukan apapun. Maka setelah pulang dari Jakarta, saya mengajak anak-anak pemuda saya bilang gini, mau doa pagi? Mereka bilang mau katanya. Saya bilang jangan sampai hanya 1 kali doa kemudian selesai. Dan ini doanya jam 5 pagi. Kaget mereka. Jam 5 pagi. Karena mereka belum bangun. Jam 5 pagi. Mereka bilang, mereka jujur. Mereka di sana kalau nggak mau pelayanan, mereka bilang nggak mau pelayanan. Saya bilang kenapa? Ya malas katanya gitu. Di sini coba jawab begitu. Kan kita masih pikir dulu kenapa alasan ini. Mereka bilang malas ya malas gitu. Kalau ngambek atau marah mereka nggak mau ya nggak mau. Nggak mau datang ya nggak mau datang gitu. Jadi saya bilang jam 5 pagi sudah mulai. Mau. Saya bilang yang ikut nggak boleh mundur. Ya, kalau sekali ikut benar-benar. Tapi bukan karena terpaksa. Tapi mau sungguh-sungguh. Maka saya mulai adakan persekutuan doa jam 5 pagi pertama kali. Datang hadir 9 orang. Berikutnya 2, 3, sampai yang kan saya adakan doa di rumah jemaat. Jemaat ini sudah usia 76 tahun, tapi masih sangat sehat, paling gesit dan melayani Tuhan. Dia bilang ke suaminya bilang, paling hanya 1-2 kali selesai itu anak pemuda itu, tidak ada semangatnya. Ya, saya bilang kalian buktikan, jangan kalian dianggap remeh karena kalian muda, seperti Timotius. Dan mereka sungguh-sungguh buktikan. Nah teman-teman, mereka datang. Kali ke-5 datang.
kali ke-6 datang, kali ke-7 datang, kali ke-8 datang, kali ke-9 datang, kali ke-10 ya, datang atau enggak? Tambah lagi teman-teman ya, jadi 13 orang. Jam 5 pagi mereka doa. Dan saya katakan, kalian streaming YouTube, kalau lihat YouTube itu bisa jam 2, jam setengah 3, supaya bangun jam 11 siang. Saya bilang, kalian kenapa tidak bisa bangun untuk Tuhan? Jadi mereka tidur jam setengah 3, masih BBM, masih chatting sama saya. Jam 5 sudah ada di tempat doa ya, tidak mau terlambat. Jam 7 mereka sudah kerja. Jadi teman-teman bayangkan, orang biasanya kan mau kerja itu kan malas tuh, ada alasan kerja. Saya bilang, saya buat jam 5 supaya apa? Tidak ada alasan mau kerja, tidak ada alasan sibuk. Jam 5 pagi siapa mau sibuk coba? Tidak ada kan? Buat doa jam 5 pagi. Mereka mau. Sampai detik ini saya katakan saya akan pulang ke Kupang, bagaimana? Mereka bilang, tidak perlu ada paroki. Ada paroki atau tidak ada paroki, kami tetap berdoa katanya. Kaget saya ya teman-teman. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka rindu mencari Tuhan. Kerja pagi, bahkan ada yang presentasi tiap minggu itu presentasi. Jam 7 pagi sudah presentasi. Tapi mereka tetap datang. Kenapa? Karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang kita kejar di dalam hidup ini? Ketika kita melayani Tuhan, apa yang kita kejar? Tujuannya harus jelas, bukan untuk kepuasan diri kita. Baik itu di dalam memimpin pujian, memimpin doa, bermain musik, melayani pembesukan dan apapun. Kita ingat bahwa bukan untukku, bukan untuk kepuasan, bukan tujuanku untuk kepuasan, tapi untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kedua yaitu berbicara tentang standar, teman-teman. Standar seorang Paulus pada saat dia belum berjumpa dengan Tuhan, standarnya itu kebenaran diri. Standar setelah dia berjumpa dengan Tuhan, yaitu standarnya itu kebenaran Allah. Nah teman-teman, dalam pengertian kata benar, saya akan jelaskan lebih dulu. Kata benar itu, kalau saya melakukan benar hari ini, besok saya bisa salah enggak? Bisa. Itu namanya dikaios. Dikaios hanya ditunjukkan untuk seorang manusia melakukan sesuatu kemudian benar, besok bisa salah. Tapi satu-satunya kata benar yang ditujukan kepada yang tidak pernah salah, dan kata benar adalah kata yang sangat benar dan mutlak, adalah aletheia, ditujukan hanya untuk Tuhan. Itu standarnya. I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran. Kata kebenaran di situ memakai kata aletheia, bukan dikaios. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku. Itu pakai dikaios, teman-teman, ya. Kata kebenaranku. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku, itu dikaios sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, ini aletheia, ya. Karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman atau kepercayaan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran awal Paulus melakukan semuanya untuk menganiaya jemaat, yaitu tadi tujuannya untuk kepuasannya, dan yang kedua waktu dia melakukan standarnya itu kebenaran diri. Kebenaran diri menurut sudut pandang hukum Taurat, bukan sudut pandang aletheia. Bukan aletheia yang dia pakai, tetapi yang dia pakai adalah dikaios. Maka kebenaran ini berubah-ubah. Sebentar benar, sebentar salah, sebentar benar, sebentar salah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan pelayanan kita, yang parahnya kita ini sudah melakukan salah, tidak benar, tapi menganggap diri benar. Itu paling cilaka, sudah. Paling bahaya di dalam kehidupan kita. Aku yang paling benar, kamu yang paling salah. Aku benar, kamu salah. Setiap problem, coba kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa kalaupun salah, ini kira-kira di mana letak aletheia-nya untuk menjadi standar kebenaran kita, bukan dikaios. Mengerti maksud saya? Melakukan semuanya bukan untuk kemauan diri kita dan menurut standar ukuran kita,
Kalau Allah memakai standar kita, contoh ya, tiap hari kan kita berbuat dosa. Kalau Allah memakai standar kita, standar hukum dunia adalah melakukan jahat dihukum. Ya, Roma 3 ayat 23 kan, upah dosa ialah maut, harus dihukum. Kalau tiap kali kita melakukan itu pakai standar manusia, standar yang Allah sampaikan itu, maka kita tidak ada yang mungkin selamat, semuanya mati. Namun standar yang Allah berikan adalah standar kasih, bukan law tapi law. Standar kasih yang Allah berikan, yaitu kasih tanpa syarat. Setiap kali kita berbuat dosa pun Allah tetap mengampuni. Bukan berarti kita berbuat dosa terus, ya. Allah mengasihi kita untuk supaya kita merespon akan kasihnya. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus pada saat dia melakukan pembunuhan terhadap orang Kristen, dia mengejar orang Kristen dan dia menghancurkan orang Kristen, konsep berpikirnya adalah dikaios. Kebenaran, aku benar, aku melakukan ini supaya aku melakukan hukum Taurat. Itu benar menurutku. Tetapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia bukan lagi dikaios. Makanya dia banyak sekali menulis tentang dikaios, dan dia juga menulis tentang aletheia. Dan dia melakukan aletheia setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya ke Kupang, 3 hari sebelum saya ke Kupang, malamnya itu saya tidur. Jadi anak saya 2, yang kecil pasti tidur dengan istri saya, yang besar yang namanya Edgar itu tidur dengan saya. Kami kamarnya berpisah. Saya tidur di kamar sebelah, istri saya tidur di kamar sebelah. Nah malam itu sudah malam, besoknya saya harus pelayanan. Pokoknya besok pelayanan, apalagi besoknya itu 2 pagi jam 5. Sudah jam 2 malam saya lihat, jam 2 malam. Anak ini masih riang sekali. Karena waktu itu tidur sampai sore, malam dibangunin, dia marah. Ya kan? Dia marah. Teman-teman kalau tidur masih ngantuk dibangunin marah. Anak kecil. Jadi saya biarin dia tidur. Tapi tidak terlalu lama. Menurut saya tidak terlalu lama. Dia tidur siang itu sudah terlalu lama. Maka malam, saya matikan lampu supaya tidur. Biasanya kalau matikan lampu dia tidur. Maksudnya dia main-main. Paling kita sengaja tidak perhatikan dia tidur. Walaupun kita masih perhatikan dia. Ya mati lampu dia paling gerak sini. Tapi malam itu dia geraknya, suaranya mau nangis. Dia rewel cari mamanya. Nangis terus. Teman-teman bayangkan, saya uji kesabaran saya itu setengah jam saya tahan dengan suara rengengak dia di telinga saya itu nangis terus, ngaruh. Kemudian dia cubit saya gitu, dia bolak balik, ita, dia nggak bisa ngomong, dia tarik tangan saya lagi tidur, dia tarik, nangis terus, panas hati saya. Sampai setengah tiga belum tidur ini. Saya doa jam 5, bangun harus jam 4. Saya harus tidur sampai 1,5 jam. Mulai marah. Kemudian teman-teman, sudah tidur jam begitu, apa yang dia lakukan? Dia punya trik. Anak belum usia 2 tahun, dia sudah punya trik, dia batuk. Gitu, batuk. Sambil nangis, batuk. Saya bilang, awas ya, stop batuk. Saya bilang gitu, jangan batuk. Batuk lagi. Saya bilang, kamu batuk, awas kalau muntah. Kalau muntah papa marah pasti. Dia tambah diam enggak? Tambah nangis, tambah batuk, tambah nangis. Saya bilang awas, jangan batuk, nanti muntah. Teman-teman, dia tambah batuk, maka saya gendong dia. Waktu saya gendong dia, dia muntah. Terus tambah marah. Tambah marah, teman-teman. Saya lihat jam hampir jam 3. Marah besar. Tapi teman-teman, saya pukul enggak? Teman-teman, saya mau pukul rasanya. Saya tahan. Saya peluk dia supaya saya nggak pukul dia. Muntahnya banyak sekali teman-teman. Baru keciprat lagi ke tembok lagi. Jadi di lantai tembok lagi. Bayangkan teman-teman. Itu ngurusnya, mamanya sudah sebelah sama, sudah bebas mungkin. Ya. Sudah bebas sekali. Karena mamanya kalau biasanya saya nggak tenang kalau mamanya biasa marah. Menurut saya lebih sabar karena saya suka ribut-ribut gitu. Anak saya 1 kali 2 kali ngomong, mamanya sudah tenang. Ya biasanya mamanya ngamuk-ngamuk, ya saya nggak tenang. Kali ini mamanya sudah tenang. Berarti kan mamanya pikir sudah tenang, tidak apa-apa. Walaupun mau dibuat seperti apa anak kesayangan. Menurut saya tuh paling sayang yang pertama. Saya bilang, Edgar, untung Edgar
jadi badannya nggak kena muntah. Jadi saya taruh dia di tempat tidur. Jadi anggaplah ini pintu untuk keluar, tempat tidur di sini, muntahnya di sini. Dia bilang, Edgar, no turun ya, jangan turun dari tempat tidur. Edgar tetap di sini ya. Papa bersihkan ini. Jadi saya ambil kain tuh, saya sudah capek 6 kali saya balik, bersihkan lagi, balik lagi bersihkan lagi. Teman-teman bayangkan jam 3 Pak subuh itu, ngantuk-ngantuk bersihkan, bolak-balik. Waktu yang kali yang kelima saya balik ke situ, saya bilang, Edgar, jadi tiap kali saya kesini, lap saya bilang, Edgar, saya bersihkan, Edgar, kita bolak-balik begitu. Kali yang kelima saya balik ke kamar mandi, saya cuci kan, setelah itu cuci sabun, teman-teman bayangkan cuci sabun. Waktu saya balik, sudah bunyi krek gitu, dia jatuh di muntahnya. Dia tadi saya bilang apa? Jangan, artinya badannya semua basah lagi kan? Wah, puncak sekali teman-teman. Saya nggak pernah pukul, akhirnya saya pukul. Pahanya saya pukul tas 2 kali. Waktu saya pukul, saking marahnya, itu istri saya keluar dari kamar, kan di sebelah, dia keluar. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, anak ini terlalu nakal, saya bilang itu. Mau marah besar itu, nangis dia. Dia nangis karena sakit hati. Saya lihat pahanya merah, teman-teman. Nggak kontrol saya pukul pahanya. Dan saya nggak mungkin pukul di bagian yang terlarang seperti kepala dan lain sebagainya. Saya pukul pahanya karena jalan gitu. Setelah itu saya renungkan kembali, menurut teman-teman, yang salah dia atau salah saya? Ayo jawab. Yang salah dia atau salah saya? Kok salah saya? Enak sekali. Saya selalu disalahin. Teman-teman, saya memandang dia, saya menganggap diri saya benar karena menurut saya dikayos. Ya, saya melihat ini standarnya itu standar benar menurut saya. Tapi saya tidak melihat standar kebenaran yang tepat. Dia belum ngantuk. Satu. Yang kedua, dia cari mamanya. Saya tidak lihat sampai sejauh itu. Sehingga saya memakai standar saya di kaios. Sehingga saya marah besar dan saya memukul dia. Dan saya melakukan dosa karena saya marah dan tidak bisa mengontrol diri. Walaupun sudah mencoba untuk melakukan yang benar, tapi saya tetap salah. Teman-teman, dalam kehidupan kita, saya langsung renungkan, terkadang kita lebih nakal dari anak ini. Maksudnya, saya dan teman-teman sekalian terkadang hidup di dalam dikayos, sehingga kita lebih suka melihat kesalahan orang lain dan memakai standar kebenaran kita, sehingga aletheia itu tidak pernah ada dalam hidup kita. Sehingga melakukan apapun yang paling benar di kita, bukan aletheia, bukan Allah. Nah, ini hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani, melakukan apapun, ingat aletheia. Aku melakukan ini menurut standar Allah atau menurut standar diriku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini mirip juga dengan mamanya waktu di gereja. Mamanya waktu ke gereja, karena kami baru ada pembantu, namanya naik. Ya, tapi sebelum naik itu guru sekolah minggu dan beberapa orang tua murid mengatakan bahwa, ini Edgar pakai celananya terbalik, katanya gitu. Tapi sakunya teman-teman, bayangkan, sakunya depan 2. Modelnya sakunya depannya 2. Mamanya punya pemikiran, enggak, ini benar. Sakunya 2, berarti kan di depan, tepat kan? Setelah saya lihat, loh, waktu bawa ke atas nih, loh, ini pembantu saya bilang, ibu pakai ini salah. Si Edgar pakai celana terbalik. Mamanya bilang, enggak, itu sakunya depan. Saya lihat, itu ada bentuk crossleting tuh teman-teman, harusnya itu yang di depan kan? Itu di belakang. Saya, loh, ini kamu yang salah. Itu harus dibalik, saya bilang gitu. Aduh, biarlah, anggaplah benar. Saya bilang, nggak bisa begitu, salah kok. Akhirnya ganti lagi, balik ke depan. Nah, itu karena dia pakai di kaios. Menurut dia, menurut orang lain secara objektif kan beda. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu, teman-teman. Ya. Dan yang hasilnya yang paling terakhir, hasilnya teman-teman, pada saat kita melakukan untuk kita, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-7, dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semua yang dilakukan dianggap rugi karena Kristus. Dulu dianggap untung dia bekerja, setelah dia berjumpa dengan Kristus dia anggap rugi.
Lucu nggak teman-teman? Coba perhatikan kata-kata ini. Kristus itu benar atau salah? Halo? Kristus itu benar atau salah? Kristus itu benar atau salah? Kristus benar. Kalau kita kerja untuk Kristus, itu untung atau rugi harusnya? Hah? Halo? Untung kan? Tapi dia katakan, aku nih rugi karena Kristus. Kenapa kok dia katakan aku rugi karena Kristus? Karena kalau dibandingkan dengan pada saat dia mengenal Kristus, dulu yang dia katakan aku untung untuk memuaskan diriku dengan standar di Kairos, itu untung bagiku. Tapi setelah aku lihat, wah ternyata salah, itu kuanggap rugi. Makanya ditambah di dalam ayat berikutnya, di ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu, dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. All about me, semuanya. Kristus atau pekerjaan atau pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari yang dulu itu. Aku untung setelah aku mengenal Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan ditambahkan, oleh sebab Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Teman-teman, di dalam bahasa aslinya pakai kata sampah itu adalah kotoran manusia, teman-teman. Ini yang menarik. Dianggap itu semua sampah. Kalau sampah biasanya ada pemulung. Teman-teman pernah lihat nggak? Pemulung itu dia mengambil sampah itu, dia ambil kotoran manusia. Rata-rata anak saya kalau maafkan buang air, pampersnya saya buang di luar sana. Itu kan lewat pemulung. Dalam waktu sekian menit itu pasti ada pemulung yang lewat dan ambil. Hampir tidak pernah mereka ambil pampers karena tidak terlalu penting, tidak bisa didaur ulang. Apalagi bau. Kotoran manusia dianggap oleh Paulus adalah kotoran yang tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Masih lebih baik kotoran apa? Hewan. Masih bisa dibuat pupuk dan lain sebagainya. Tapi Paulus mengatakan, aku dulu yang aku kerjakan itu ternyata hasilnya itu seperti kotoran manusia. Aku anggap sampah dan aku anggap rugi. Tapi setelah aku kenal Kristus, aku anggap untung. Karena pengenalan akan kemuliaan Kristus itu jauh lebih mulia dari apapun. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita bisa sampai dalam tujuan itu. Kita mungkin sudah sampai, standarnya mungkin kita. Dan jangan sampai kita sudah melakukan tujuan, standar dan hasilnya kita tidak melakukan menurut kehendak Allah. Kalau kita sudah melakukan benar-benar ini, harusnya kita menghasilkan apa? Keuntungan. Keuntungan untuk kita, bukan lagi keuntungan untuk tadi prinsip yang pendahuluan saya katakan, semua yang Allah mandatkan itu untuk apa? Untuk Tuhan. Kembali kan, dari awal saya sampaikan sampai akhir saya tutup, kembali untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan cerita nyata. Saya ingin, sebelum saya menyampaikan kisah nyata, teman-teman saya ingin bertanya dulu, ikut Kristus itu untung atau rugi? Hah? Untung atau rugi? Kok bisa? Teman-teman, waktu saya ikut Kristus, saya pergi ke gereja dari jam 5:30 pagi, karena saya rumah di barat, gereja saya di timur, tiap hari begitu. Saya pergi ke sana, waktu pulang, istri saya bilang begini, kita mampir dulu di Giant. Saya bilang, oh, perlengkapan kebutuhan rumah tangga sudah habis. Semua sudah habis, kita harus beli, maka kita mampir. Setelah kita mampir, pulanglah ke rumah. Waktu pulang teman-teman, jam 4 sore, dari jam pagi sampai jam 4 sore, waktu masuk, kan saya buka pagar. Waktu saya mau buka pagar gitu, sebelum saya buka pagar, istri saya bilang dari mobil, dia lihat, pintu terbuka. Saya bilang, matamu kabur. Pintu terbuka, pintu rumah terbuka. Pagar tertutup, tapi pintu rumah terbuka. Tidak mungkin. Saya turun lihat, pintu rumah terbuka. Kecurian. Waktu saya bilang, oke, saya gitu. Saya baru mau buka pagar, istri saya sudah masuk ke dalam. Teman-teman, bayangkan kalau ada orang curi di dalam, kalau palingnya masih di dalam, baru dia masuk, mau apa?
Saya bilang, mati. Lu jangan masuk. Saya bilang, itu yang masuk. Ya, itu di depan rame loh, bayangkan. Dia masuk, dia nggak peduli. Saya juga masukkan mobil cepat-cepat. Akhirnya saya masuk. Dia masuk, saya lihat, wah, itu di bawah dia nggak otak-atik. Jadi pokoknya TV dan lain sebagainya, ini orang dia nggak ambil apa-apa. Dia naksir yang bisa dia bawa. Jadi naik di atas, teman-teman bayangkan, itu kamar kami itu lemarinya dibuka semua, barang-barangnya dikeluarin semua sama orang ini. Dia cari yang mewah-mewah. Ya, saya setuju dengan apa kata Petrus, emas dan perak tidak ada pada kami. Ya, saya tidak simpan di rumah pokoknya emas dan perak. Ya, teman-teman bayangkan dia cari-cari nggak ketemu. Tapi istri saya bilang gini, laptopku. Saya bilang, laptopku juga hilang. Dia bilang, handphoneku. Saya bilang, handphoneku juga hilang. Sama, kamu handphonemu hilang, aku juga ini. Saya bilang, dia sudah nangis sekali. Ya, nangis. Ya. Kemudian saya lihat lagi, waduh, jam tangan saya yang Alba itu dikasih sama istri saya ulang tahun, nggak pernah saya pakai, diambil. Ya. Kemudian saya turun ke bawah, sepatu kicker saya, dia tahu itu 1.200.000, dia tahu ini, dia ambil. Buceri diambil. Jadi sepatu, tas, kemudian saya lihat, loh, tas ransel saya yang ekspor itu ternyata untuk taruh laptopnya kayaknya. Nggak ada juga, teman-teman. Pointer diambil, charger semua diambil. Nah, teman-teman, notebook saya itu yang tipis, itu yang warna hitam, ditaruh di lapisan buku karena buku saya taruh banyak, ditaruh situ. Dia nggak sentuh. Chargernya diambil. Lalu teman-teman bayangkan, dia naik ke atas, dia turun. Sebelum naik ke tangga atas itu, teman, itu istri saya taruh, kan dia masih studi spesialisnya, dia taruh tas di situ. Tasnya tuh jeleknya minta ampun. Tas pergi ke kampusnya itu, ya jelek. Dia taruh alat-alat dokternya di situ. Saya lihat ini orang dokter apa nih kok tasnya gitu jelek. Nah, di situ di dalam tas itu tas terbuka. Ada uang 3 juta di situ, teman-teman. Uangnya pasien itu. Uang pasien ada 3 juta di situ. Dia taruh, kasih itu terbuka. Tapi orang itu naik lewat, dia nggak lihat tas itu. Sedangkan tas yang kosong isinya mewah di dalam kamar itu, dia buka buku otak-atik nggak ada di situ. Dia nggak fokus, dia nggak ambil itu tas itu, nggak ambil uang di dalam tas itu. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, saya kemudian renungkan, laptop saya hilang, saya mau kerja khotbah dari mana? Kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, laptop hambamu ini hilang Tuhan. File-file khotbah 9 tahun hambamu ini buat, semoga orang bertobat kalau dibaca. Berdoa begitu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya tunggu Tuhan, hambamu ini percaya Tuhan akan menyediakan laptop yang baru, ya kan? Berdoa supaya kan pakai istilah rohani, Tuhan pasti akan menyediakan gitu loh. Jehovah Jireh. Berdoa 1 bulan 2 bulan nggak ketemu. Saya bilang, Tuhan nggak menjawab doa saya. Tuhan dengar ya, doa dengar. Ya sudah, putus asa. Kumpul-kumpul uang untuk apa? Beli baru. Mau nggak mau harus beli karena kebutuhan. Kalau nggak mau ya apa? Setelah itu teman-teman, 5 bulan kemudian tanpa prediksi, kemudian seorang jemaat hubungi saya, telepon saya, Pak Rocky, saya dengar-dengar Pak Rocky rumahnya kecurian ya, dan laptopnya Pak Rocky nggak ada ya, katanya gitu. Saya bilang, oh iya, sudah ada nggak yang baru? Saya bilang, oh belum ada. Gini aja, Pak Rocky pergi aja ke High-Tech Mall di sana, pergi pilih laptop sesuka Pak Rocky, saya yang bayar. Ya jangan yang biasa-biasa ya, katanya gitu. Yang bagus pokoknya, yang sesuai kebutuhan Pak Rocky, ya di atas 8 juta enggak apa-apa, katanya gitu. Nanti saya transfer. Teman-teman, kalau dulu dia begitu, kemudian orang transfer, senang hatinya kan. Tapi sebelumnya saya pikir, Tuhan ini, hambamu ini malaikat Tuhan, pulang kecurian, rugi nggak harusnya? Kita langsung berpikir pasti rugi ikut Tuhan. Tapi teman-teman, 5 bulan kemudian Tuhan jawab. Hasilnya apa? Ikut Tuhan itu untung. Di situ saya belajar sungguh-sungguh, tidak andalkan PowerPoint, kembali manual, siapkan semua dengan baik, tetap maksimal di dalam melayani Tuhan, dan hasilnya tetap. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ikut Tuhan itu untung teman-teman, tidak pernah rugi. Sekalipun syaratnya pikul salib, ya, menyangkal diri dan ikut Tuhan. Tuhan nggak pernah mengatakan ikut Tuhan itu enak, dapat emas, dapat perak, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Nggak pernah. Syarat ikut Tuhan, pikul salib, menyangkal diri.
Dan Tuhan tidak pernah mengatakan ikut aku tuh enak. Tapi Tuhan mengatakan kuk yang engkau pikul dan aku pikul itu enak. Artinya kalau kita memikul salib bersama Kristus, semuanya apa? Ringan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menutup firman Tuhan pada malam hari ini, seorang yang memiliki, dia mantan ketua majelis, cinta Tuhannya luar biasa, namanya Pak Swaji, yang punya sepatu Ardiles. Teman-teman tahu Ardiles pasti kan, terkenal sekali, yang punya pabrik Ardiles itu. Setiap beberapa tahun, hampir enggak salah, dia sumbang ke gereja. Bayangkan 1M kadang 2M, besar sekali kan, banyak sekali yang disumbang. Saya kaget ya. Kemarin itu waktu dia lihat bahwa kami sekolah juga dibangun, dia lihat, wah ini kita punya problem di satu, yaitu tentang dana. Maka dia hubungi majelis dan mengatakan, dia sudah tidak majelis lagi, dia katakan, saya sumbang 20 miliar. Teman-teman, 20 miliar bukan kecil teman-teman, besar nggak? Untuk Tuhan. Dan orang ini setiap kali dia berbicara, waktu dia jadi majelis dan ketua majelis, tidak pernah ada yang hampir tidak pernah ada yang bantah. Bukan karena dia banyak uang, tapi secara waktu, ala rapat atau apapun pasti dia ada. Orang sibuk Pak, harusnya sibuk, sangat sibuk. Kemudian secara finansial dia berikan, secara tenaga dia berikan, semuanya diberikan. Makanya orang nggak pernah berani berargu sama dia tuh. Kalau dia ngomong ya semua dia lakukan untuk Tuhan karena cintanya bagi Tuhan. Dia bilang, contoh maksudnya hamba-hamba Tuhan, penginjil tidak usah khawatir. Saya sudah beritahu kepada anak saya, kalau suatu waktu saya harus pergi meninggalkan dunia ini, anak saya akan menggantikan. Makanya sekolah-sekolah teologi waktu itu dikumpulkan, disumbang banyak sekali. Kenapa kok bisa sumbang seperti itu? Karena cintanya kepada Tuhan. Teman-teman, jangan kita berpikir aku bisa sumbang puluhan miliar untuk Tuhan baru aku berkenan di hadapan Tuhan. No. Kalau teman-teman punya hari ini uang 10.000, hanya itu yang punya, di bank sudah tidak ada. Teman-teman kasih 10.000 itu, atau teman-teman kasih 5.000, mungkin saja lebih besar jumlahnya daripada orang yang kasih 20M itu. Bukan saya maksudnya membandingkan, tapi Tuhan melihat hati kita di dalam kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga segala hal yang kita lakukan, doing for me or doing for God, yang pasti jawaban kita doing for God, menurut tujuan, standar, dan hasilnya kita akan peroleh untuk kemuliaan nama Tuhan.